Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohminiar, NIM 119650169, kelas A. Baik, hari ini saya akan membawakan materi tentang penjelasan fase pemrograman. Untuk tahap pertama, pendahuluan. Pemrograman adalah merupakan bagian-bagian yang paling mudah, itulah yang sangat dikenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajemen proyek mungkin menemukan dengan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda dari memulai program yang terlalu cepat. Selalu ada tekanan untuk melakukan sesuatu dengan benar, tidak hanya dari tim proyek, tetapi dari manajemen tingkat tinggi. Aktivitas-aktivitas pada fase ini adalah menulis program. Kejadian pentingnya adalah menguji program, rencana tes sistem, dan paling tidak mulai pada dokumentasi user. Tahap kedua, daftar pemeriksaan pemrograman. Sebelum memulai pemrograman, pertanyaan berikut yaitu, apakah pemeriksaan desain memerlukan pengerjaan kembali? Jika ya, jadwalkan waktu mulai dan penundaan pemrograman. Yang kedua, apakah sumber daya yang direncanakan dan programmer masih tersedia? Jangan terlalu optimis dengan proyek orang lain yang sesuai tepat waktu. Jika ada pergantian staf, apakah Anda akan menguji kembali produktivitas mereka? Yang ketiga, apakah orang-orang ini telah dilatih? Programmer harus mengetahui tentang sistem operasi, bahasa pemrograman, program paket, dan alat-alat pemrograman yang akan digunakan. Mereka juga harus mengenal dengan baik aplikasi user dan masalah bisnis. Pastikan bahwa mereka telah membaca requirement dokumen dan fungsional specification. Yang keempat, apakah lingkungan pemrograman cukup baik? Untuk membutuhkan kemudahan menggunakan software pengembangan dan alat-alat pemrograman, komputer pengembangan harus mempunyai respon yang cepat, harus tersedia ketika diperlukan, dan harus dapat diandalkan. Yang ketiga, langkah-langkah pemrograman. Langkah pertama, rencana penggabungan. Menurut akal sehat, tidak akan dapat membuat semua program sekaligus dan kemudian membuang semuanya. Ini memerlukan rangkaian langkah demi langkah. Rencanakan urutan di mana akan menggabungkan. Merinci beberapa metode untuk menggabungkan bagian-bagian tersebut, tetapi harus merencanakan urutan penggabungan ini sekarang, karena harus menulis program supaya dapat digabungkan. Ini disebut rencana tes sistem. Langkah kedua, programmer menerima beberapa tingkatan desain dari fase desain. Tugasnya adalah memecahkan modul secara rinci ke tingkat yang lebih rendah sampai mencapai keadaan programmer siap untuk melakukan pemrograman. Ini disebut desain modul. Level desain modul tingkat menengah dapat melihat programmer menerima penjelasan modul dari perancang seperti berikut ini. Programmer pertama-tama menggambarkan diagram struktur dari modul. Desain modul adalah pendekatan top-down, dimulai dari kotak paling atas dan dipecah ke dalam subkomponen yang tepat. Kemudian setiap subkomponen dapat dibagi lagi dan kemudian modul tersebut dipecah lagi sampai tercapai sebuah tingkatan di mana mulai dapat diprogram. Dari pertanyaan yang bisa diajukan adalah, pada tingkatan mana desain sistem berhenti dan desain modul dimulai? Jawabannya adalah desain sistem dipecah sampai pada tingkat di mana programmer dapat memulainya.
Tingkatan ini dapat bermacam-macam dari proyek ke proyek dan bahkan dari satu bagian sistem ke bagian lainnya, tergantung pada programmer yang menerima bagian tersebut. Adapun pertimbangan lainnya adalah: 1. Jika pemecahan modul yang dihasilkan adalah sangat penting yang memerlukan prioritas seperti adanya respon user friendly atau konsistensi, perancang bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih rendah. 2. Tingkat pemecahan dari desain dinyatakan dengan kontrak. 3. Jika programmer tidak mengetahui pada waktu desain, pengetahuan programmer tingkat menengah dapat diasumsikan dan desain dapat diambil alih oleh programmer tingkat menengah yang dapat mengatasinya. Tetapi perlu diingat bahwa programmer tidak senang menerima desain yang terlalu rinci, yang programnya adalah menerjemahkan bahasa Inggris yang sederhana seperti pertanyaan-pertanyaan secara harafiah ke dalam bahasa pemrograman. Langkah ketiga, telusuri desain modul. Seperti pada tingkat atas dan menengah dari desain, pertukaran harus dibuat sebaiknya pada tingkat yang lebih rendah, yang paling rendah. Telusuri desain dari masing-masing modul sebelum melakukan perkodean. Penelusuran ini sangat kecil, hanya programmer yang tepat, supervisor, dan mungkin programmer lainnya yang perlu diperhatikan. Kegunaan dari penelusuran desain modul adalah untuk memastikan bahwa desain yang terbaik yang telah dilakukan, semua fungsi telah dialamatkan, dan semua bagian telah ditangani. Langkah keempat, rencana bagaimana menguji modul. Programmer harus menyiapkan rencana pengujian modul dan data pengujian sebelum dikodekan. Rencana pengujian pengujian dilakukan setelah kode ditetapkan. Mereka cenderung hanya menguji bagian kode yang paling sulit. Pimpinan proyek bisa saja melakukan tuntutan pada penelusuran rencana pengujian sepanjang desain modul sedang dilaksanakan. Langkah kelima, kode setiap modul. Standar pengkodean akan ditetapkan pada saat desain sistem. Kita tidak membahas bagaimana membuat program referensi. Untuk membahas desain sama baiknya dengan pemrograman dan referensi untuk lebih jelasnya. Berikut ini ada ringkasan dari sebuah program terstruktur, yaitu: yang pertama, jika berukuran kecil, aturan dasarnya adalah kira-kira 100 baris kode yang dapat dieksekusi dan listingnya tidak lebih dari 2 halaman. Yang kedua, 1 entry, 1 exit. 3. Referensi secara keseluruhan sedikit. 4. Konstruksi terstruktur yang digunakan berurutan if, then, else, calse, while, until, bukan GoTo. Langkah ke-6, menguji modul. Programmer menguji modul dengan menetapkan lingkungan yang tepat, menyediakan beberapa input, membiarkan modul langsung memproses secara logika, dan mendapatkan hasilnya. Beberapa input mungkin tidak sebenarnya, terutama jika modul tersebut tidak menyediakan input yang sebenarnya. Modul seharusnya diuji dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama disebut pengujian. Tahap kedua atau pengujian dapat dilakukan dalam pengujian programmer mengabaikan bagian dalam dari modul. Data disediakan secara berurut dan dianggap seperti pemakaian sebenarnya. Langkah ke-7, menguji level terendah dari integrasi. Jika model utama memanggil submodul, programmer harus menggabungkan dan menguji semua modul secara bersama-sama. Bahkan jika programmer tidak bertanggung jawab untuk menulis submodul, programmer harus menguji perintah call dan return dari seluruh modul. Langkah ke-8, menyimpan semua hasil pengujian, penggabungan modul-modul yang telah diuji.
Hasil pengujian digunakan untuk menyusun statistik yang menunjukkan penyebab, cara perbaikan, serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan program. Software seperti CMS, kode manajemen sistem, sangat berguna untuk manajemen konfigurasi, menjamin program tetap berjalan sesuai versinya dalam mengubah ke source code. Langkah 9, memulai dokumentasi user. Apakah programmer bertanggung jawab pada dokumentasi user atau tidak? Tahapan ini adalah waktu terbaik untuk dijawab. Dokumen-dokumen berikut mungkin harus ditulis atau dibaca. Tuntunan pemakaian user guide. Dokumen ini dapat ditulis oleh programmer, penulis, teknis, atau bahkan user sendiri. Tampilan kembali FS yang mempunyai bagian rinci mengenai menu, layar, form, dan user interface lainnya. Urutan populer lainnya untuk user guide adalah menelusuri menu-menu perintah secara logika. Pada akhirnya, dari user guide ini disediakan referensi dari setiap perintah, menu, form, dan pesan yang ditampilkan secara alfabet. Tuntutan pemeliharaan. Bagaimana Anda menemukan programmer untuk merinci dokumen dari program mereka untuk pemeliharaan berikut? Kebanyakan manajer proyek mengalami kesulitan dalam hal berikut. Programmer enggan untuk melakukan dokumentasi sebelum program ditulis, dan programmer berpikir bahwa pemeliharaan memerlukan penjelasan secara rinci dan logika pemrograman. Berikut ini adalah solusi sederhana tentang hal tersebut. Lebih baik merinci spesifikasi desain tingkat modul secara struktur, mendokumentasikan sendiri kode dirasa cukup untuk memelihara sistem. Tuntunan operator atau tuntunan manajemen sistem. Sama seperti user guide, untuk orang-orang yang menghidupkan sistem di pagi hari, mematikannya, melakukan backup, menangani permasalahan utama, melakukan perhitungan, dan sebagainya. Dokumentasi yang disediakan oleh perusahaan hardware dan sistem operasi mungkin cukup, hanya produser untuk software tertentu yang harus ditulis ulang. Dokumentasi pelatihan. Jika Anda akan memberikan kursus bagaimana menggunakan sistem, rencananya apakah materi pelatihan akan diperlukan? User guide yang baik harusnya menambahkan hal ini. Anda mungkin harus membuat bantuan pelatihan seperti transparansi, buku latihan, pengujian, dan sebagainya. Peralatan untuk tahap keempat, peralatan program. Berikut ini adalah produk software yang membantu programmer untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Software ini disebut dengan CASE, Computer Aided Software Engineering, karena membantu proses pemrograman secara otomatis. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dan compiler adalah alat yang sangat penting. Jika bahasa pemrograman itu sederhana dan sesuai dengan aplikasinya, programmer akan dapat mempelajarinya dengan cepat. Gunakan jenis yang diperlukan secara tetap dan lakukan pemrograman tanpa canggung. Yang kelima, hak cipta. Subjek dari cipta software adalah tetap pada pengadilan tetapi terdapat peraturan pemerintah yang tidak hanya merupakan bagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan software, apapun tujuan dan artinya. Jika ingin melindungi kode Anda, tambahkan pemberitahuan hak cipta pada masing-masing modul dan dokumen asli. Kesimpulan tahap 6, kesimpulan dari fase pemrograman. Berikut ini beberapa pemikiran tentang pemrograman. Pemrograman telah menjadi sebuah karya seni. Programmer diperbolehkan untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Hal tersebut
sangat cepat ditemukan dan sangat mahal untuk melaksanakan proses tersebut. Pemrograman haruslah dipertimbangkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Beberapa pemikiran tentang programmer. Programmer selalu meremehkan tugas, mengajari mereka pesimis merupakan hal yang salah. Programmer akan menikmati pekerjaan mereka jika Anda memotivasi mereka dengan sebuah tantangan. Setiap tugas harusnya lebih sulit atau berbeda dari sebelumnya. Programmer sangat mudah tertekan, mereka akan bekerja lembur jika diperlukan. Tetapi hati-hati terhadap lembur yang tetap. Sewaktu-waktu tidak ada lagi produktivitas ekstra yang diperoleh dan programmer akan kehabisan tenaga. Pada akhir fase pemrograman, lihatlah hal utama seperti berikut ini. 1. Desain modul sudah dijalankan dan selesaikan. 2. Program-program individual sudah selesai dikodekan, diuji dan diselesaikan oleh pimpinan proyek. 3. Susunan dari penggabungan telah ditentukan, ditulis dalam rencana pengujian sistem atau disebut dan pemrograman telah dijalankan pada saat itu. 4. Tanggung jawab terhadap dokumentasi user telah diberikan dan jika beruntung hal tersebut telah dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.